dengan adanya kontrak belajar, saya yakin siswa itu akan tahu rambu-rambunya seperti apa. Karena kebetulan penilaian kita kalau Kurmer itu kan cuma 2 poin. Kalau K13 itu akan 3 poin. Kognitif, afektif, psikomotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandapo, kembali lagi di podcast paling keren di dunia, Mandapo EduPod. Podcast yang membahas seputar edukasi, inspirasi, dan prestasi. Bersama saya Askia Ayudia yang akan menjadi host pada episode kali ini. Nah, teman-teman, di bulan November ini pastinya kita akan memperingati hari yang sangat spesial nih, yaitu Hari Guru. Nah, guru merupakan sosok yang sangat penting dalam hal menuntut ilmu. Maka dari itu, pada episode kali ini kita akan membahas tentang adab menuntut ilmu. Nah, sudah hadir di samping saya seorang guru yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Hastuti Bainatur Rosyidah. Assalamualaikum Ibu Hastuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Mbak Eski. Terima kasih ya Bu sudah menyempatkan diri untuk hadir di podcast kebanggaan kita ini. Nah, Ibu Hastuti ini merupakan Wakahumas Mandua Ponorogo dan juga guru pengampu mata pelajaran fikih. Betul ya Bu ya? Betul sekali. Nah, ngomong-ngomong tentang menuntut ilmu nih Bu, sebagai seorang guru, terutama Ibu Hastuti ini guru agama, boleh Ibu jelaskan bagaimana kewajiban menuntut ilmu dari sisi agama, terutama agama Islam? Alhamdulillah, terima kasih, pertanyaan sangat bagus sekali Mbak Aski. Kaitannya dengan menuntut ilmu. Karena kebetulan tadi Mbak Aski menyampaikan Bu Hastuti sebagai guru agama, saya langsung dalil di sini, mohon maaf ya. Al ilmu faridotun ala kulli muslimin wal muslimatin. Berarti menunjukkan kalau kita itu wajib sebagai seorang muslim itu untuk menuntut ilmu. Bahkan juga diterangkan ini dikuatkan lagi dengan adanya ilmu, orang itu ataupun manusia itu akan diangkat derajatnya. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Saya yakin dengan ilmu kita akan diangkat derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Gitu Mbak Eski. Nah, jadi teman-teman, kita itu harus semangat untuk menuntut ilmu karena orang yang menuntut ilmu akan selalu diangkat derajatnya. Nah, dalam menuntut ilmu itu pastinya kita harus memiliki adab ya Bu. Nah, mengapa sih penting bagi seorang penuntut ilmu untuk memiliki adab? Ya, terima kasih kaitannya. Mengapa kok penting? Tanpa adab, tanpa ada aturan, orang itu akan menjadikan bisa dikatakan ya ngawur. Dengan adab, orang itu akan menjadikan teratur, arahnya kan gitu. Saya sampaikan di sini, saya ingat kaitannya dengan yang disampaikan oleh Imam Ghazali bahwa untuk menuntut ilmu, adab kaitannya adab menuntut ilmu, adab seorang siswa kepada guru. Paling utama itu adalah seperti ini, Mbak Aski, seperti tadi. Mendahulukan salam. Assalamualaikum itu sangat diperlukan. Dengan salam saya yakin itu menunjukkan kedamaian. Dengan damai insya Allah nanti orang itu juga akan sama-sama mengerti dengan damai itu. Mungkin awalnya seperti itu Mbak Azki ya. Baik Bu. Nah, jadi Bu, belakangan ini saya itu sering menjumpai kasus di mana seorang murid itu bersikap tidak sopan atau bahkan terkesan menyepelekan gurunya Bu. Nah, tanggapan Ibu sebagai seorang guru itu bagaimana dan mengapa hal ini tuh bisa terjadi Bu? Terima kasih. Gini, insya Allah ini sebenarnya lagu ini tidak asing. Sifatnya murid lah itu. Sifatnya murid seharusnya dalam artian ini. Pertama itu harus husnudon kepada guru. Dengan husnudon, ya nanti dengan husnudon apa yang disampaikan oleh guru, anak itu juga mudah akan menerima apa yang disampaikan oleh guru. Kemudian guru pun juga seperti itu. Ada 5 itu kaitannya sifat murid. Pertama husnudzan kepada guru, yang kedua melaksanakan perintah guru, yang ketiga juga menjauhi larangan guru, yang keempat menghormati guru, yang kelima bagusi guru dalam artian di sini mendoakan guru. Kenapa kok seperti itu kaitannya dengan mendoakan?
Kalau siswa ataupun murid itu mendoakan guru, dan insya Allah guru itu selalu mendoakan murid. Kalau sama-sama mendoakan, nanti akan ketemu, akan terjadi kontak antara murid dengan guru. Dan disitulah dengan adanya kontak batin antara siswa dengan guru, insya Allah ilmunya nanti akan menjadikan manfaat. Itu Mbak. Oke. Nah, tadi sudah Ibu sebutkan bahwa salah satu adab murid yang baik itu menghormati guru. Nah, mengapa sih Bu menghormati guru itu termasuk ke dalam bagian dari adab menuntut ilmu? Terima kasih. Kenapa dengan menghormati ilmu kok termasuk adab adab menuntut ilmu? Dengan hormat, sopan santun, itu saya yakin ya dengan sopan tadi, guru pun juga insya Allah akan ikhlas memberikan ilmu itu. Saya contohkan, bukan berarti kaitannya nilai itu tidak penting, nilainya penting, tapi lebih penting kaitannya adab. Makanya, mohon maaf melenceng dikit ini, Imam Syafi'i menyampaikan di situ, penyampaian ilmu itu cuma sekian tahun, tapi penyampaian adab itu malah justru lebih penting. Justru lebih penting adab daripada, sama-sama penting tapi lebih penting adab dibanding ilmu. Kenapa? Dengan menghormati guru tadi, kalau guru sudah ikhlas, tadi sudah sampaikan, insya Allah nanti penerimaan ilmu juga gampang. Saya contohkan ini, saya tadi menyampaikan di pertama adalah kaitannya adab guru, murid kepada guru, mendahulukan uluk salam, tidak banyak bicara di depan guru. Saya yakin walaupun pinter seperti apa, tapi kalau murid itu banyak ngomong di depan guru, insya Allah guru itu juga kurang begitu, dan bisa dikatakan kurang sopan. Walaupun beda pendapat dengan guru, jangan sampai lah itu langsung frontal, tetap sopannya harus muncul, gitu Mbak. Baik. Nah, Ibu Hastuti ini tentunya sudah bertahun-tahun ya Bu menjadi guru dan mengajar para siswanya. Nah, menurut Ibu bagaimana sih cara yang baik untuk menunjukkan rasa hormat kepada guru ketika proses belajar mengajar? Terima kasih. Poin pertama, kalau kaitannya dengan itu, kita sebagai guru di kelas itu perlu pertama menyampaikan kontrak belajar. Dengan adanya kontrak belajar, saya yakin siswa itu akan tahu rambu-rambunya seperti apa. Karena kebetulan penilaian kita kalau Kurmer itu kan cuma 2 poin. Kalau K13 itu akan 3 poin. Kognitif, afektif, psikomotor. Afektif ini perlu kita sampaikan bahwa afektif itu sendiri adalah di dalam maupun di luar kelas. Berarti akan terpantau betul. Oh, di dalam sikapnya di dalam kelas itu bagaimana, di luar kelas bagaimana. Dengan seperti itu, dalam artian pelajaran kognitif ya kita tetap memunculkan. Oh, afektifnya biar tetap muncul. Karena tadi sudah sampaikan, kalau cuma pinter saja tanpa ada afektif, ya tidak akan ada artinya. Oke, baik. Nah, saya juga penasaran nih Bu, bagaimana pengaruh adab dalam menuntut ilmu terhadap keberkahan ilmu itu sendiri? Karena saya juga pernah mendengar bahwa adab itu juga mempengaruhi keberkahan ilmu yang kita terima. Terima kasih. Ini kaitannya dengan pengaruh adab. Kaitannya pengaruh adab terhadap ilmu. Tadi saya sampaikan keikhlasan guru itu adalah kaitannya dengan kesopanan anak juga. Ya. Kenapa seperti itu? Walaupun anak itu pinter, tapi tidak punya adab. Ya, tidak punya adab. Dibandingkan biasa, tapi beradab. Saya yakin kalau disuruh milih, akan milih yang biasa. Tapi beradab. Maka dari itu kalau kita lihat di perusahaan-perusahaan pun, kita lihat di saat wawancara pun itu akan terlihat anak yang punya adab dengan tidak. Dalam artian yang seperti ini bukan berarti perusahaan itu tidak butuh dengan orang pintar, butuh. Tapi orang yang pintar tapi tidak beradab bisa-bisa akan menyalahgunakan suatu perusahaan. Sama di sekolah juga seperti itu. Tapi bandingannya kalau orang itu punya adab walaupun kurang secara kognitifnya, insya Allah masih bisa untuk maju, untuk dituntut seperti ini masih bisa. Baik. Oh iya Bu, saya itu juga sempat membaca bahwa niat yang ikhlas itu juga merupakan aspek penting dalam menuntut ilmu. Nah, kalau saya boleh tahu, apa sih pentingnya niat ikhlas ini dalam menuntut ilmu Bu? Kunci utama mencari ilmu itu adalah niat memang. Maka dari itu saya pun sering menyampaikan ke anak-anak semuanya. Walaupun sekarang kebetulan saya banyak ngajarnya itu kelas 12. Perbaiki niatmu. Kenapa?
Kalau ke madrasah, contohkan ke madrasah. Ke madrasah ini niat kalian hanya mungkin pengen ketemu teman. Nah ini hubungannya dengan niat ya. Pengen ketemu dengan temanmu, ya yang kamu dapatkan hanya ketemu dengan teman. Tapi kalau kalian ke sini dalam rangka untuk thalabul ilmi, nah yang kalian dapatkan saya yakin ilmu dan juga akan kalian dapatkan yang lainnya. Makanya kunci dalam segala itu memang niat, lebih-lebih dalam mencari ilmu. Baik. Gitu. Jadi betul sekali ya teman-teman, niat ikhlas itu merupakan kunci kita dalam menuntut ilmu. Betul sekali ya Bu ya. Nah, saya juga penasaran nih Bu, apa sih yang akan terjadi jika kita tidak memiliki adab dalam menuntut ilmu? Karena seperti yang kita tahu, adab itu bahkan di atasnya ilmu ya Bu. Betul. Tadi sudah saya sampaikan, sebagaimana Imam Syafi'i tadi, dalam untuk mencari ilmu pun itu dalam adab dan ilmu lebih panjang adab dibanding ilmu. Bisa-bisa tanpa adab ya akan hancur tadi. Akan hancur tadi. Makanya kaitannya adab menuntut ilmu itu sebagaimana di alala ya disampaikan. Alala tanalul ilma illa bisyitatin sya'umbi ka'amajmu'iha bayani ilingo. Nah ini kaitannya di wakhirsin tulis zamani. Kemudian ini kan butuhkan ada 6 poin. Berarti dukain wa khirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadi wa tulis zamani. Berarti kita itu juga butuh guru, butuh waktu, butuh cerdas. 6 poin ini sangat kita butuhkan kaitannya dengan adab menuntut ilmu. Gitu ya. Nah, setelah mendengar beberapa penjelasan dari Ibu tadi mengenai adab terhadap guru dan juga adab menuntut ilmu, pertanyaan saya itu bagaimana sih Bu cara kita untuk mempertahankan adab terhadap guru tersebut? Terima kasih. Poin pertama adalah kaitannya tentang keimanan. Poin penting. Saya yakin kalau orang itu ada iman berarti akan tahu. Oh ini saya sikapnya kepada guru seperti ini, saya sikapnya kepada orang tua harus seperti ini. Karena apa? Bagaimanapun juga orang tua kita itu ada satu orang tua kita yang di rumah, yang kedua adalah guru, yang ketiga adalah mertua. Yang saat ini mungkin bisa dikatakan siswa belum punya mertua, berarti yang dipunyai adalah orang tua dalam artian bapak ibu kita, yang kedua adalah guru. Berarti bisa dikata di sini ya sama posisinya dengan orang tua yang di rumah, di sekolahan ya hormatnya ya seharusnya hormat banget kepada bapak ibu guru itu. Oke. Nah, pertanyaan saya yang terakhir nih Bu, ada pesan nggak buat teman-teman yang sedang menonton nih, terutama para Gen Z? Terima kasih anak-anakku semuanya. Ya kaitannya dengan ini kebetulan adab mencari ilmu ya. Anak-anakku semuanya, pesan buat kalian, tuntutlah ilmu sebaik mungkin, setinggi mungkin, dan juga seharusnya sikap kalian kepada bapak ibu guru itu tetap harus dijaga. Saya yakin dengan ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berarti kalian juga harus selalu hormat kepada orang tua. Orang tua di sini termasuk orang tua kalian yang di rumah, dan juga orang tua di sini adalah bapak ibu guru kalian. Semangat semuanya, anak-anakku, hebat semuanya, dan semoga sukses semuanya. Baik, terima kasih Bu Astuti telah menyempatkan waktunya untuk sharing bersama saya dan teman-teman di rumah. Nah, jadi begitu ya teman-teman, kita itu harus selalu mengedepankan adab di atas ilmu. Karena seperti pepatah Arab yang mengatakan al-adabu fauqal ilmi, yang artinya adab itu di atas ilmu. Karena ilmu yang tidak dibarengi dengan adab akan tidak sempurna. Nah, terima kasih kepada para pemirsa yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Dan bagi kalian yang memiliki kritik ataupun saran mengenai topik, tema, ataupun narasumber kita pada episode selanjutnya, bisa ditulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk pencet tombol like, komen, dan juga share video ini ke teman kalian. Dan juga untuk subscribe ke channel YouTube Mandua Ponorogo agar Mandua Ponorogo menjadi lebih mendunia. Seperti moto madrasah kita, yaitu The Word Madrasah. Pergi ke toko membeli karton, mampir ke ladang menanam padi. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di podcast nanti.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you Waalaikumsalam guys. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama.